yang namanya petani itu tidak akan putus jalannya. Soalnya apa? Kalau masih ada orang makan, berarti masih banyak butuh petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Muhammad Romli Tamim, usia 30 tahun lebih lah. Pekerjaan saya sebagai perangkat desa, kebetulan menjabat sebagai kepala dusun dalam Rejo. Desanya Desa Pengampung Rejo, Kabupaten Gresik, Kecamatan Duli Sampeyan. Awal mula beternak puyuh iseng coba-coba, karena memang dilihat dari sisi pertanian, memang di sini komoditas utamanya tambak dan juga padi saat musim peralihan kemarau. Tapi ada salah satu teman saya coba budidaya, saya amati 1 bulan 2 bulan ternyata dengan pola yang sederhana dia menghasilkan, tapi dia terbatas dengan tempat, karena memang seyogyanya kalau memang di segi peternakan, kalau ingin dijadikan sampingan yang menguntungkan harus ada tempat. Saya coba inisiatif saja, coba-coba dengan apa yang saya tahu. Saya coba budidaya otodidak saja melalui YouTube dan juga melalui teman-teman yang sudah jalan. Walaupun itu pemula, saya coba awalan bertahap di 500 ekor populasi. Sampai jalan sampai sekarang, alhamdulillah kapasitas sekarang sudah 6.000 lebih lah, lebih sedikit. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi lulusan pendidikan ya nggak matching juga, karena dulu saya awalan itu sekolah teknik industri Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Tapi dari dulu saya memang hobinya jalan-jalan, senggang waktu kuliah lah, pengen liburan mana kemana. Dan dari situ saya lihat ternyata pertanian itu nyaman. Dimulai dari pernah saya budidaya cabai, waktu itu pernah juga tanam porang, sampai ketika COVID jalan itu saya ada tanaman jahe merah. Cuma waktu itu lokasinya di Banyuwangi, karena memang dirasa sulit di pengontrolannya. Akhirnya saya inisiatif sendiri untuk coba di sini, tapi karena di sini dominannya orang petani ikan, saya pengen beda. Karena itu saya coba beternak puyuh. Karena memang di sini itu cuacanya panas, maka dari itu saya nggak berani banyak-banyak dulu, Mas. 500 ekor. Kalau dirasa profitnya menjanjikan, saya tambah pelan-pelan sampai sekarang ini. Untuk saat ini saya fokus ke telur. Kalau pembibitan sendiri itu apabila ada pesanan, saya juga bisa breeding juga. Jadi untuk pembibitan saya beli di Uki dari kecil, saya besarkan sendiri sampai saya bertelurkan sendiri. Tapi kemarin ada beberapa kenalan juga minta saya buatkan bibit. Awal-awal ya coba 500.000, ternyata ketagihan. Sampai sekarang juga banyak dari teman-teman melalui pemasaran melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan juga dari mulut ke mulut itu ada yang minat juga. Dan saya ini orangnya nggak stagnan di situ saja, tergantung permintaan. Akhir sembelih, bahasanya kerakas juga bisa. Jadi dari semua lini, mulai dari bahkan dari kotorannya bisa saya manfaatkan. Kotoran saya jual, telur saya jual. Setelah di akhir sembelih, saya masak juga bisa, tergantung konsumennya saja seperti apa. Kandang saya ini kalau diukur secara normal, tidak meliputi luar sana, hanya skala kandang puyuh saja ya, itu luasan sekitar 8 kali 18. Kandang ini bisa menampung, kalau ini full, kapasitas full, bisa menampung 9.000. Kebetulan saja ada beberapa bibit yang saya akhir, karena memang usia produksinya sudah tidak bisa dilanjutkan. Saya akhir, dan masih banyak yang puyuh muda.
Artinya puyuh muda itu dari segi produktivitas masih belum puncak. Untuk saat ini mungkin dari 6.000 ekor bisa menghasilkan telur 40 kilo per hari. Tapi ini masih belum puncak. Kalau awalan dulu ya, saya mulai modal itu kurang lebih 50 juta. 50 juta itu digunakan untuk pembuatan kandang, terus kandang baterai sama bibit puyuh, terus pakan itu dari mulai awalan sebelum bertelur sampai bertelur itu 50 juta. Sampai listrik pun itu termasuk itu awalan. Tapi kalau sampai sekarang dihitung dari luasan 8 kali 18, kira-kira ya mungkin kalau diasumsikan menjadi uang 200 juta itu sudah masuk. Tapi kan sudah berupa aset, kandang baterai, bibit, pakan, sama fasilitas lainnya. Sukanya ya pasti ketika menjual telur harganya tinggi, sukanya. Terus ketika itu juga harga telur stagnan, dalam artian konsisten, 2, 3, sampai 5 bulan itu konsisten, kita suka itu mas. Tapi ketika harga turun anjlok seperti kemarin itu bulan 10 sampai bulan 2 sebelum adanya pilihan presiden, itu harga anjlok karena populasi di pasaran itu banyak. Akhirnya antara perawatan sama hasil jual telur itu nggak balance. Jadi ya sukanya seperti itu. Banyak peternak awal yang nggak tahu siklusnya. Ketika mulai turun dia ternak, tapi ketika mulai naik dia sudah kukut. Itu susahnya seperti itu. Kalau keuntungan kasar, apabila harganya naik itu, nah contohlah sekarang itu per kilo untuk di saya sendiri peternak itu bisa per kilo untung sekitar 4.000 sampai 5.000. Kalau 40 kilo ya dikalikan saja berapa itu. Mungkin anggaplah di angka 4.000, berarti 4.000 kali 40 ya 40 kilo. Mungkin ya seperti itu. Cuma nanti kan kita beda artinya dalam artian mungkin kita ini bisa jual ecer, bisa jual grosir. Kalau di angka grosir pasti lebih menguntungkan. Jadi kalau penghasilan tiap hari nggak bisa ditentukan, tergantung permintaan, yang minta ecer apa yang minta grosir. Jadi untuk proses pengembangan puyuh, bahasa kita merawat itu dari DOG ya mas. DOG itu usia 1 hari, 1-2 hari itu dirawat sampai usia 30 hari itu namanya polet. Polet itu puyuh siap telur. Jadi dari polet masuk kandang baterai, itu di angka 10 hari setelah masuk kandang baterai itu baru mulai bertelur, baru 1-2 ekor. Untuk mencapai puncak kita tunggu lagi masih 20 hari ke depan. Jadi dari 30 hari untuk mencapai puncak produksi mungkin masih 1 bulan kemudian. Paling enggak usia 60 hari sampai 70 hari itu kita baru bisa mengambil keuntungan di usia seperti itu. Untuk burung puyuh yang bagus itu dilihat dari fisiknya itu kan kelihatan mas. Kalau burung puyuh yang bagus itu yang semangat, yang lari-lari, ketika dipegang itu berontak. Terus makanya itu ketika dikasih makan per hari pasti habis, itu sehat berarti. Kalau dari fisiknya, dari segi bertelurnya itu namanya unggas, ada namanya masa mabuk. Nggak bisa dilihat dari proses bertelurnya, tapi kalau dilihat dari cara dia makan, dilihat dari kotorannya juga nggak sampai encer, itu yang bagus. Tantangan terbesar selain harga itu cuaca mas. Jadi peternak puyuh itu harus tahu cara perawatan ketika musim pancaroba. Ada juga penyakit yang namanya penyakit aratan. Yang penting kita sebagai peternak puyuh itu konsisten dalam merawat peternak puyuh dalam segi yang pertama pakan. Pakan itu nggak boleh gonta-ganti pakan. Yang kedua masalah kebersihan. Setiap hari kotoran puyuh harus dibersihkan, wajib itu. Yang ketiga sirkulasi.
Jadi namanya unggas, apalagi puyuh, ini kan sistem baterai, otomatis sistemnya padat. Kalau tidak didukung dengan sirkulasi yang baik, akhirnya amonia ini tidak bisa keluar masuk. Walaupun itu sedikit, tapi kan tiap hari. Nah, apabila perawatan ini nggak bisa konsisten, mulai dari segi pakan, dari segi kebersihan, sirkulasi, sampai ada kalanya kita kasih vitamin ataupun probiotik itu. Mungkin bisa dikasih rutin 1 minggu 2 kali, gampangnya seperti itu. Kalau pengen bagus ya tiap hari, tapi kan tergantung setiap peternak masing-masing seperti apa. Awalnya namanya ternak ya Mas, pasti kita menawarkan Mas, apa itu entah lewat media sosial atau itu lewat mulut ke mulut, itu namanya proses. Jadi saya dulu di kapasitas 500 tuh bingung Mas, sehari nelur 5 kilo, ini dijual kemana gitu. Tapi kan namanya juga orang usaha, nggak bisa langsung sehari habis, nggak bisa. Dari situ saya mulai menawarkan ke tetangga-tetangga, coba posting-posting di Facebook, di WhatsApp. Akhirnya mulai ketemu konsumen yang ada yang digunakan sebagai konsumsi sehari-hari, ada yang dijual lagi. Mulai dari banyak permintaan itulah saya tergiur untuk menambah populasi. Jadi awalnya nggak terbayang sampai segini banyak. Saya tambah populasi, permintaan semakin banyak, tambah lagi, banyak lagi, sampai saya kewangkalan. Sampai sekarang saya belum bisa memenuhi permintaan. Sampai sekarang pasti kalau ada permintaan, jadwal dulu, dicatat dulu, siapa yang minta dulu, itu yang dikasih dulu. Kalau mau antri dikasih, kalau enggak ya silakan beli di tempat lain. Itu aja, simple. Secara nggak langsung besar, karena memang di sini apalagi di Gresik, mungkin orang yang berternak puyuh bisa dihitung jari Mas. Kita selama ini kan kalau jual atau beli puyuh pasti di agen puyuh. Bahkan saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan agen itu nggak mampu Mas. Karena memang mereka tahu agen lebih tertarik beli di kandang langsung daripada lebih beli di pengepul. Jelas harga lebih murah, kualitas terjamin, terus keadaan telur pasti fresh, ambil sendiri lebih awet. Seperti itu. Kalau saya pribadi pernah di angka kapasitas produksi itu sehari 70 kilo, 70 sampai 80 kilo itu kalau maksimal. Cuma karena memang saya juga punya mitra, punya teman ternak, apabila saya nggak mampu memenuhi kebutuhannya para konsumen, ya pasti saya telepon sama teman-teman lain. Mungkin sehari di angka 50 kilo bisa lah untuk saat ini. Untuk rencana ke depan, sementara saya fokus ke pembibitan. Jadi untuk telur sudah saya jalankan, mungkin ke depan saya mulai pembibitan, karena pembibitan ini kan masih baru jalan setahun ini Mas. Banyak yang masih belum mengerti kalau saya ini juga jualan bibit puyuh. Jadi barang siapa yang pengen beli bisa dipesankan, tapi harus sabar. Karena di sini tuh sistemnya make to order. Ketika ada pemesanan, kita rawatkan sampai besar, kita supply langsung ke kandang jenengan saja. Untuk barang siapa yang mau belajar, bisa langsung ke kandang puyuh. Kalau sini identiknya gubuk puyuh. Profilnya saya kasih nama gubuk puyuh. Sudah ada beberapa teman yang kesini belajar, tapi dianya masih coba-coba dulu, kapasitas kecil. Boleh saja Mas, tapi ya harus sabar nunggu. Mungkin saya bisa di hari Sabtu dan Minggu saja, karena pekerjaan utama saya juga di Balai Desa. Mungkin lebih enaknya Sabtu Minggu agak longgar lah. Bisa, siapa saja bisa teman. Kalau pengen hubungan dengan saya, bisa langsung ke kandang, bisa juga langsung lewat WhatsApp. Kalau ke kandang ya alamatnya di Desa Ampeng-Ampeng Watangrejo, tepatnya di depan Dusun Dalam Rejo. Itu Kecamatan Dulu Sampean, Kabupaten Gresik. Kalau lewat WhatsApp bisa, ataupun di sosial media, TikTok juga ada di Gubuk Puyuh namanya, Gubuk Puyuh. Tips saja untuk peternak-peternak pemula ya. Kalau peternak puyuh itu nggak bisa kita langsung skala besar. Apapun itu harus dipelajari dulu dari bawah. Mulai dari perawatan, mulai dari pembersihan, sampai ke pemasaran itu nggak boleh serta-merta langsung skala besar.
kita coba saja dulu perlahan. Kalau dirasa di tempat panjenengan itu sudah ada pasar, proses perawatannya juga tidak terkendala dengan limbahnya puyuh, setelah banyak permintaan baru jenengan perbesar boleh. Kalau setelah itu diperbesar masih kekurangan, ya silakan dikembangkan saja kandangnya. Tempat lain atau seperti itu boleh lah. Jadi bagi anak-anak muda ya, saya juga dikatakan masih muda juga, jangan berputus asa dan jangan gampang menyerah terhadap pekerjaan yang saat ini. Walaupun panjenengan itu sekarang bekerja sebagai apa ya, buruh, kasarannya seperti itu ya, buruh di tempat perusahaan yang Anda tempati sekarang, tapi sempatkan waktu untuk memikirkan masa depan Anda yang lebih cerah. Karena suatu saat nanti yang namanya petani itu tidak akan putus jalannya. Soalnya apa? Petani kan namanya petani kan penyangga tatanan negara ini ya. Kalau masih ada orang makan, berarti masih banyak butuh petani. Coba saja dulu, gagal, evaluasi, kalaupun hasil dikembangkan. Jangan lupa subscribe media sosial DDM, suplemen untuk ternak dan juga tanaman organik. Ingat suplemen, ingat DDM.